Fala yakhtar hamda ibadillah wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia enggak terobsesi lagi dengan like-nya orang ya. Banyak follower ya. Bagi dia enggak penting. Mau ada follower, mau ada like, enggak ada urusan. Wa yatahabbab ila rabbih bi kasratin nawafil. Dia mulai banyak latihan salat-salat yang sunnah, zikir-zikir sunnah. Mukhlishan lillahi ta'ala, berusaha ikhlas hatta yasila ila Allah, sampai wusul ke hadirat Allah. Wa yahsul fi zumrati ahbabillahi ta'ala wa muradih. Lalu dia diundang, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintai Allah dan yang diinginkan Allah. Berarti pilihan toh. Berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Fahina idzin yusamma muradan. Maka saat itu dia bernama murad, bukan murid lagi. Kalau murid dia yang mengejar, kalau murad Allah yang langsung kasih. Inilah awal laduni. Laduni yang dicari oleh para mursyid-mursyid thariqat dari dulu, salah satunya adalah nama syafaat dari Rasulullah atau nama syafaat dari Khalifatullah. Maka apa kata beliau? Fatahuttu anhu asqala saliki tariqil akhirah. Apa indikatornya? Amal yang tadinya dipandang berat waktu bidayat, awal-awal terasa ringan. Ya. Wa yughsalu bima'i rahmatillah wa ra'fati wa lutfi. Lalu dalam bahasa majazi bagi orang ahli syariat, tapi hakiki bagi ahli hakikat, dia dimandikan dengan air rahmatullah, air kasih sayang Allah. Berarti dia bergelimang apa? Kasih sayang atau kebencian? Kasih sayang. Wa ra'fatihi wa lutfihi. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Maka Allah bangunkan baginya manzilah, makom, istana di sisi Allah. Kalau dia naik, dia tinggal naik ke situ. Transit dia di situ. Wa tukhla anhu anwa'ul khila. Lalu dibuanglah darinya, ditanggalkan darinya jubah-jubah yang menghalangi dia dari Allah. Jubah merasa alim, kalau habaib jubah merasa nasabnya nasab Nabi. Kalau doktor merasa doktor, magister, S1, LC, segala macam, merasa itu. Yang paling berat bukan itu, teman-teman. Merasa mursyid. Itu paling berat. Merasa bertorikot, merasa ahli torikot ini paling susah. Kalau sudah ditanggalkan itu, otomatis dia sampai kepada al-ma'rifatu billah wal unsu bih. Dia akan mengenal Allah, lalu bermesraan dengan Allah. Itu uns. Uns, ya. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Unais, ya. Anis, uns, artinya kemesraan bersama Allah. Wasukun wattuma'ninah ilaih, ada rasa damai bersama Allah. Ya, lagunya siapa? Lagunya Chrisye, ya. Itu saya kalau dengar saya bisa nangis tuh. Kayaknya yang nulis, yang buat syairnya dengan kolbu kayaknya. Siapa yang buat ini? Bukan dia. Taufik Ismail, ya. Semoga Allah masih hidup. Semoga Allah jaga beliau, ya. Itu aset bangsa, kita nggak tahu umur beliau nih. Beliau kebanggaan bapak sastra kita sekarang. Kayaknya kolbunya bening sekali, ya. Oh iya, dia kan keturunan ulama juga. Pekalongan tapi orang Sumatera. Ya. Lalu wayantiq. Kalau udah begitu baru orang bisa berkalam dengan hikmah. Bi hikmatillah wa asrarillah ba'dal idnis sarih. Setelah dapat izin yang nyata bagi ahli hakikat, walaupun majazi bagi orang ahli zahir. Berasa sama dia dapat izin. Itulah makomnya Sayyidina Luqman Al-Hakim, itu nabi tapi bukan rasul. Luqman Al-Hakim, dia diberi hikmah langsung dari Allah. Wa laqad ataina Luqman al-hikmah, berarti langsung dari Allah, nabi itu. Karena sebelum zaman Rasulullah semua yang diberi itu nabi. Jadi kalau antum nih wali hari ini misal, amin, hidup di zaman dulu pasti nabi. Kalau antum wali,
Waliullah bukan wali setan. Nah, balil khabar minallah, bahkan ada kabar perintah dari Allah. Jadi Imam Nataillah itu nggak berani nulis hikam kalau Allah nggak izin. Secara rohani dia dapat ilham, ya. Begitu juga kalau mursyid-mursyidnya, wali-wali bener, itu dia nggak mau ngijazahin muridnya kalau nggak izin dari Allah. Nah, itulah yang terjadi pada Sahibul Wafa, Tajul Arifin Abah Anom. Ya, beliau barangkali nggak melihat di kalangan muridnya yang menerima tetesan kewalian itu. Barangkali, wallahu alam, ya. Bisa jadi ada setelahnya, kita nggak tahu. Wallahu alam, itu urusan orang-orang yang pakar di bidangnya. Nah, karena itu bukan ranah kita, ya kita tidak berkalam banyak. Cuma kalau ada orang nanya, kenapa? Ini dia. Beliau nggak dapat izin. Kalau beliau tetap keluarkan izin, maka beliau melanggar kaidah, melanggar dharma istilahnya. Nah, itu beliau hindari, ya. Wali nggak tuh? Wali yang begitu, ya. Baik. Wa yulaqabu, adalah paling inti. Lalu dia diberikan laqab bi alqab. Alqab jama' atau mufrad? Jama', dengan gelar-gelar. Yatamayyazu biha baina ahbabillah. Yang gelar itu masing-masing antum pasti beda. Ada gelar nama ruhani, ada gelar kewalian. Nanti antum ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim. Itu gelar-gelar itu. Kalau yang ngeluarin Al-Ghaus atau Rasulullah. Kalau mursyid belum tentu, itu nama sanad. Jadi antum kalau dapat gelar dari guru mursyid itu gelar sanad. Bukan gelar ini, ya. Tolong dibedakan. Fayadkhul fi khawasillah. Lalu dengan gelar-gelar dari sisi Allah itu password. Baru dia bisa masuk ke kalangan wali-wali yang khusus di sisi Allah. Wa yusamma bi asma. Asma satu apa banyak? Lalu dia diberi nama dengan nama. Maka itu lembaga jiwanya, lembaga rohaninya, bahwa dia banyak nama. La ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah. Orang Arab kalau ngomong begini saking banyaknya. Jadi kalau ada kalam ini, ente punya rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Itu maksudnya rahasianya banyak. Bukan berarti selain Allah nggak tahu. Ya, kalau Allah kasih tahu kan bisa aja. Nah, setelah itu wa yattali ala asrarin takhussuhu fala yabuhu biha 'inda ghairillah sampai akhir. Nah, maksud saya cuma mau menyebutkan 2 baris ini atau 4 baris ini, bahwa seseorang murid kalau sudah berpangkat murad, maka dia akan punya nama ruf. Dia akan punya gelar-gelar rohani. Itu maksudnya, ya. Jadi yang hanya Allah lah yang tahu. Rasulullah dan Al-Ghaus. Imam Ibn Sabi'in dalam risalahnya Ibn Sabi'in, ya, itu anaknya dikasih gelar laqab. Laqabnya itu berkaitan. Jadi ada laqab berkaitan dengan nama Asmaul Husna. Anta Abdun apa gitu. Itu disebut Abdun Nur, Abdul Haq. Nah, dan ini tidak dibagikan kepada semua orang. Kenapa? Ini haknya Rasulullah. Jika di zaman Rasulullah sahabat-sahabat itu langsung dapat syafaat Nabi, maka di akhir zaman ini para mursyid-mursyid semua ingin cari nama ini sebenarnya, supaya berhenti dari Abdul Nufus menjadi Abdul Kudus, hamba jiwa menjadi hamba Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita mintakan nama itu. Jadi antum yang sudah dapat nama udah dibagiin sani, belum, ya? Nanti urusannya masih di Musa, ya. Yang belum nantilah, itu gelombang 1 lah, ya. Dan itu yang mengeluarkan bukan saya lah, itu bukan hak saya, ya. Itu hak orang yang hanya yang kita sebut Al-Ghaus. Jadi kalau orang nanya benar nggak nih? Nah, maka nanti antum kalau ada nanti di akhir zaman atau sekarang ini orang ngaku-ngaku wali, tinggal tanya aja nama ruhnya siapa. Ya, nama ruhaninya siapa? Ya.
Kalau dia namanya nama-nama Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, itu nggak masuk tuh ya. Nggak masuk gitu. Bayangan semua, nggak ada yang asli. Ya? Namanya Arab, walaupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi dia nama. Itu terserah kan, kalau nama kan nggak mesti ngikutin kaidah. Boleh-boleh aja toh. Taib. Udah dulu ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nah, di sini halaman 270 kalau mau lihat ya. Darul Kutub Ilmiah jilid 2. Nah, ini harus mulai kita explore hari ini supaya nggak kaget nanti. Nggak kaget nanti kalau suatu saat nama-nama itu keluar. Ya, fi akhir. Ya. Iya. Terkait nama itu, apakah musuh itu juga bisa hilang? Kemudian kalau melihat sejarah ketika Nabi SAW mengganti nama seseorang dengan Abdullah, Muhammad, nah itu apakah makom tersendiri? Ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Udah mulai masuk ke ma'rifatullah ini udah. Ada wali yang diberhentian dari kewaliannya, ada nggak? Ada. Yang enggak cuma Nabi, karena Nabi pasti maksum. Kalau Nabi wali kan nggak maksum. Mungkin namanya maksum ya, mbahnya Dodo. Syekh Maksum ya, An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Jadi bisa diturunkan itu tadi dialog Abu Yazid Al-Bustami dengan seorang ibu-ibu yang kasyaf dan mengatakan, ente kalau melanggar adab di dalam masjid bisa dihapus namamu di daftar langit. Daftar itu namanya berarti ada di sono. Berarti kita punya nama di langit kalau kita wali. Kalau nggak wali ya nggak ada. Nah, Sidi Ahmad Tijani mengatakan, ya, kalau ada orang nih, bahkan anak yang dianggap anak hina, tidak punya bapak, bisa nggak jadi wali? Kalau ketemu Al-Ghaus bisa, tapi kalau ketemu kita belum tentu bisa. Ya. Jadi kalau ketemu dengan Al-Ghaus bisa dibersihkan oleh beliau. Kan anak yang antum sebut anak luar nikah itu, dia nggak salah dia kan, salah bapaknya, emaknya. Jadi kita nggak boleh menghina mereka. Siapa tahu dia lebih tajam kolbunya dari kita, bisa jadi. Ya. Terus mungkin nggak dia kembali, mungkin. Nah, wali-wali itu sebenarnya dia punya nama ini. Nama dirinya. Saya udah sering mengatakan teman-teman, antum sekarang namanya ini siapa yang ngasih? Bapak. Kalau masuk kubur berlaku nggak namanya? Ada nggak yang punya anak atau saudaranya, tetangganya udah berapa hari belum dikasih nama? Ada kan? Artinya nama itu tidak kekal. Kenapa? Nama KTP, nama kakak bisa dirubah-rubah kan? Iya kan? Hah? Itu nama jasad yang ngasih bapak kita jasad atau kiai siapa gitu. Kalau dikasih kiai berarti dapat syafaat kiai ntar. Tapi syafaat kiai kan panjang birokrasinya, dari gurunya gitu ya. Antum masuk ke komunitas tarekat nih dikasih nama. Nah, nama itu kalau berdasarkan sanad tarekat ya lewatin tarekat dulu. Panjang. Tapi kalau Al-Ghaus langsung ke Nabi. Kalau walinya Al-Ghaus, ya semoga antum masuk, kita masuk semua, amin. Nah, nama ini, itu kalau boleh disebut nama, meminta supaya nama kita nanti masuk ke daftar orang yang Nabi beri syafaat di padang mahsyar. Itu hakikatnya sebenarnya. Kan di padang mahsyar itu dikatakan, Nabi Muhammad mencari umatnya. Sedangkan umat itu mencari Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Dan semua Nabi itu mengatakan kami nggak punya hak syafaat. Siapa yang punya hak syafaat? Itu yang disebut Al-Fatih lima ughliq. Pembuka dari semua yang ditutup. Apa yang ditutup? Hak memberi syafaat. Dan hak memberi syafaat itu hanya ada pada Nabi dan Al-Ghaus fi akhir zaman. Ya Imam Mahdi lah. Zaman kita ini Imam Mahdi.
Ya, semoga kita ketemu nanti. Ya. Ya, Al-Ghaus ya biasanya setiap Ghaus itu punya kuota dia. Syekh Abdul Qadir, Ibn Arabi kalau di kitab disebutkan kuotanya 1.000 orang. Berarti dia boleh ngasih nama muridnya 1.000 gitu. Lewat dari itu nama berkah. Yang 1.000 itu asli itu. Asli begitu. Nama ini ada yang disebut nama makom kewalian. Dan makom kewalian itu namanya selalu pakai Asmaul Husna. Jadi di dalam Ismu Sultan itu ada titik-titik nama. Ada nur-nur, ada namanya Nur Walayah. Nama kewalian dia di bawah asma yang mana? Kalau orangnya dapat pancaran Rahman, nanti namanya adalah Abdur Rahman. Dia orang suka tobat, Abdul Tawwab. Orang suka ilmu, Abdul Alim. Orang yang kuat hikmahnya, Abdul Hakim. Itu begitu, dan itu gak dibuat-buat. Gak bisa dibuat-buat. Emang udah dari sononya, jatah rohani itu. Ya. Ilmu ini yang dicari-cari orang. Ya, minimal kita udah dapat guidance-nya lah ya, bahwa ada loh di kitab. Jadi kalau ada orang nanya, kita punya jawabannya. Al-Qismul Khamis dari kitab Al-Ghunyah. Ya. Udah. Masih. Itu Abdurrahman itu nama walayah, nama kewalian. Jadi kalau Nabi mengatakan Ahabul asma ilallah Abdurrahman, itu nama kewalian, nama rohani orang. Tapi Nabi sendiri punya anak gak dikasih nama Abdurrahman tuh? Kok dikasih namanya Ibrahim? Kok dikasih namanya siapa? Qasim. Kenapa gak dikasih Abdu? Berarti Nabi paham sekali karena memang ilmu beliau. Ini Qasim, ini Ibrahim, ini Zainab, ini Fatimah. Di dalam dirinya ada nur-nur. Salah satu nurnya ada abad apa? Abdurrahman kah? Ya, waktu Ibrahim wafat, Nabi nangis gak? Nah itu udah ada indikasi itu. Bahwa mungkin ada pancaran nur apa di Ibrahim. Walaupun hadisnya dhaif, Nabi mengatakan lau kana hayyan la kana nabiyyan siddiqan. Tapi hadisnya dhaif ya. Kalau Nabi Ibrahim hidup, kalau anak beliau hidup, Ibrahim bin Maria Al-Qibtiyah, tentu dia jadi nabi. Cuma kan kalau diadu dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, la nabiyya ba'di. Barangkali beliau ngomong sebelum itu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau mau dianggap makbul. Ada lagi pertanyaan? Halas? Udah ngebul ya? Dari jam 4, Masya Allah. Nah, itulah ajaibnya. Kita kalau ngaji, ruh kita yang kena, udah 5 jam berasanya bentar. Walaupun gempor juga. Di Zoom ada bilang, Buya tadi Pak Hasan minta diingatkan soal nama-nama Rasulullah. Yang selawat yang kemarin. Oke, ya betul. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mengatakan kuntu nabiyyan, aku adalah nabi. Wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Adam itu masih tanah dan air, jadi belum dicipta. Aku sudah jadi nabi, kata siapa? Siapa nama beliau saat itu? Itulah yang namanya Ahmad. Jadi bolak-balik kita nanti akan bahas itu. Inilah yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan rasul. Maka 'alan nabi qadiman azaliyan wa hadisan, semuanya qadim azali pada Allah, hadis pada malaikat dan kita. Apa namanya? Ahmad. Jadi maka salah satu sholawat yang dapat, yang diisyaratkan kepada kita, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wal mahdi khalifatillahil ahad. Intinya yang pertama, ya Ahad salli ala Ahmad. Waktu zaman itu, zaman Rasulullah Nabi Muhammad udah jadi nabi, Adam belum ada. Tadi namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu adalah tajalli dari Ahad.
Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Maka diistilahkan oleh ulama ahli hakikat, ana ahad bil mim. Tapi itu bukan hadis loh ya, itu istilah aja. Aku adalah ahad, tapi dengan mim. Tapi nggak boleh disebut dibaca, jangan dibaca, itu istilah aja. Maksudnya, aku adalah yang memancarkan nur kepada si Ahmad bila mim. Jadi, sang Nabi di alam ruh itu bernama Ahmad. Kalau dalam bahasa hakikatnya, ana, kata Rasulullah nih, ini bahasa hakikat ya, ini bukan hadis. Cuma untuk memahamkan kita hubungannya dengan Allah. Ana Ahmad bila mim. Gitu. Kok kata kuncinya mim ya? Makanya nanti ketika zuhur di akhir zaman, yang Nabiullah Adam ditegur oleh Allah, ya Adam, tahukah engkau siapa itu? Gak tahu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun dikasih tahu. Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis itu sahih menurut Imam Al-Hakim Tirmizi, didhaifkan yang lain. Maka saya berimam saja ke Imam Al-Hakim. Ya. Beliau mengatakan ini sahih sanadnya. Kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, hai Adam. Berarti ada nur yang menjadi asbab Nabi Adam wujud. Apa itu? Nur Nabi Muhammad. Itulah kajian Nur Muhammad. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian bid'ah, hadisnya itu. Dan ayat surat An-Nur, nurun ala nur, ya itu juga. Ya, jadi kalau ada orang meragukan kajian Nur Muhammad karena dia nggak ngerti istinbatnya aja, kita husnuzon nama dia, atau mungkin dia khawatir terjebak apa-apa, ya sudah, berarti hak dia cuma segitu. Nggak mau lebih tahu. Kok malah yang ditampilkan hadis-hadis yang palsu? Kita juga tahu kok. Ya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kita tahu kok hadis itu dhaif, bahkan palsu. Laula nur Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis palsu itu. Tapi yang ini kan nggak palsu. Jangan dibawa rata, karena antum sudah nggak senang sama ilmu ini, terus antum mengatakan hadisnya maudhu. Apalagi orang udah nggak senang sama Imam Al-Hakim, karena meriwayatkan hadis-hadis sufiyah. Akhirnya mereka tuduh Imam Al-Hakim Syi'i, Rafidi, kebangetan gitu. Ya terlalu, ya fanatisme yang berlebihan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yang dinukil oleh Imam Suyuti. Kadang-kadang orang mengkritisi seorang ulama itu karena beda faham, karena beda akidah. Mukhalafatul ara atau mukhalafatul aqidah, dan itu tidak diterima dalam Islam. Jadi tahzir yang begini nggak diterima. Jadi siapa namanya? Ahmad Muhammad, gitu ya. Berarti sebelumnya Ahad. Ahad siapa? Lo duluan nama Ahad Pak Allah. Semua nama kan sebenarnya qadim. Tapi inti dari semua nama itu di Ahad. Maka Qul huwallahu ahad. Itulah rahasianya kenapa Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Karena kalau ditimbang di semua ayat dia jadi berat sepertiga. Itulah inti azali ada di sana semua. Jadi itu boleh disebut ayat azali lah gitu. Karena ada ahad itu. Sedangkan nama Allah itu diperkenalkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di dunia. Maka dibuktikan, direkam di Quran kisah Nabi Musa, innani anallah. Hai Musa, akulah Allah. Sungguh akulah Allah. Berarti si aku ini siapa? Aku itu ahad. Ahad itu siapa? Lanjutannya panjang. Ada lagi namanya nama zat. Kalau ahad itu nama sifat. Jadi ismu zat dalam ilmu hakikat berbeda dengan ismu zat dalam torikot. Dalam torikot, semua torikot menganggap hari ini nama zat adalah Allah. Tapi dalam ilmu hakikat, Allah itu ismul azam, nama yang agung atau ismul jalalah. Oke, bisa bedain. Tapi di torikot disebut ismul zat, ya nggak apa-apa. Itu ijazah dari guru antum, pakai aja ya. Beda istilah. Dalam ilmu hakikat nama zat itu rahasia.
Sebenarnya dia sudah banyak di Quran, antum aja yang lupa-lupa, kelewat karena emang nggak diberi jatah kan. Nanti ada saatnya dikasih jatahnya. Ya. Kalau sudah tahu nama zat, kita baru bisa tembus mengenal ma'rifatullah. Baru ruhnya berpulang kepada Allah sebelum tubuh ini kembali ke jasad. Baru nggak nanti ruhnya ya bolak-balik ke langit bumi, ya nggak bisa ke langit, nggak bisa ke bumi. Bukan gentayangan, tapi ngawang. Jadi ruh yang tidak mengenal nama Allah, nanti dia akan ngawang. Dia akan mencari siapa yang bisa ngajarin dia. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai masalah, tambah banyak masalahnya. Betul secara fisik, orang yang bertubuh fisik, lega melihat yang sakit-sakitan, mati, ya. Tapi ruhnya kan kasihan. Ya. Jadi jangan lagi antum berkonsep seperti orang-orang ahli zahir atau orang-orang yang falsafah materialism. Kalau orang mati selesai masalah, enggak, masih panjang. Nah, sekarang kita buka bab ini adalah awal menapaki jalan ini. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada faiz ya? Kalau ya tadi kita minta sholawat. Hah? Ada? Iya, salam. Diam-diam di belakang.